Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Nur Hikmah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran dan fungsi afiks pada artikel yang telah ditugaskan. Dapat dilihat ya, pada kata keuntungan mempunyai bentuk dasar untung yang bermakna laba yang diperoleh dalam perdagangan, berdagang dan sebagainya. Kata tersebut mengalami proses afiksasi berupa konfiks ke dan an. Pada kata tersebut berfungsi sebagai pembentuk kata sifat. Akibat pertemuan kata dasar tadi, kata untung dengan konfiks ke dan an, maka maknanya berubah menjadi mendapat untung dan laba. Selanjutnya pada kata kemenangan. Pada kata kemenangan mempunyai bentuk dasar menang yang bermakna dapat mengalahkan. Kata tersebut mengalami proses afiksasi berupa konfiks ke dan an yang berfungsi sebagai pembentuk kata sifat. Akibat pertemuannya dengan kata dasar menang dan konfiks ke dan an tadi, maknanya pun berubah menjadi hal menang atau telah menang. Lalu ada kata bermakna. Pada kata bermakna mempunyai bentuk dasar makna yang bermaknakan arti. Kata tersebut mengalami proses afiksasi berupa prefiks ber. Akibat pertemuan kata dasar makna tadi dengan prefiks ber, makna katanya pun berubah menjadi mempunyai atau memiliki makna. Selanjutnya pada kata menentukan. Pada kata menentukan mempunyai bentuk dasar tentu yang bermakna pasti. Kata tersebut mengalami proses afiksasi berupa konfiksme dan kan. Akibat pertemuan tadi dengan konfiksme dan kan, maknanya pun berubah menjadi membuatnya menjadi pasti. Lalu ada kata mewakili. Pada kata mewakili mempunyai bentuk dasar wakil yang bermakna orang yang dikuasakan menggantikan orang lain. Ya, kata tersebut mengalami proses afiksasi berupa konfiksme dan i. Akibat pertemuannya dengan kata dasar wakil dan konfiksme dan i tadi, makna katanya pun berubah menjadi bertindak sebagai wakil. Lalu terdapat kata keuangan. Pada kata keuangan mempunyai bentuk dasar uang yang bermakna alat tukar. Kata tersebut mengalami proses afiksasi berupa konfiks ke dan an. Akibat pertemuan kata dasar uang tadi dengan konfiks ke dan an, makna katanya pun berubah ya menjadi urusan keuangan atau urusan perihal uang. Lalu pada kalimat kemampuan. Pada kata kemampuan mempunyai bentuk dasar mampu yang bermakna sanggup. Kata tersebut mengalami proses afiksasi berupa konfiks ke dan an yang berfungsi sebagai pembentuk kata sifat. Akibat pertemuannya dengan kata dasar mampu dan konfiks ke dan an, makna katanya pun berubah ya menjadi kesanggupan melakukan sesuatu. Lalu ada kata menggunakan. Pada kata menggunakan mempunyai bentuk dasar guna. Kata tersebut bermakna bermanfaat. Kata tersebut mengalami proses afiksasi konfiksmen dan kan menasa yang berfungsi sebagai pembentuk kata kerja. Akibat pertemuan kata dasar guna dan konfiksmen nasa dan kan, makna katanya pun berubah menjadi mengambil manfaat. Selanjutnya ada kata pendapat. Pendapatan mempunyai kata dasar dapat yang bermakna menerima. Kata tersebut mengalami proses afiksasi berupa konfiks pe dan an. Akibat pertemuannya dengan kata dasar dapat, konfiks dan konfiks pe berubah menjadi hasil kerja. Lalu ada pada kata penegasan. Pada kata penegasan mempunyai bentuk dasar tegas yang bermakna jelas dan terang. Kata tersebut mengalami proses afiksasi dan akibat pertemuannya dengan kata dasar tegas tadi dan konfiks pe dan an, makna katanya pun berubah menjadi penjelasan. Lalu ada kata mengukur. Pada kata mengukur mempunyai bentuk dasar ukur yang bermakna ukuran. Kata tersebut mengalami proses afiksasi berupa frekuensi menasal. Pada kata tersebut berfungsi sebagai pembentuk kata kerja aktif. Pertemuannya kata dasar ukur tadi dengan prefiksmen nasal tadi, makna kata tersebut berubah menjadi menghitung ukurannya. Lalu selanjutnya ada kata mendefinisikan. Pada kata mendefinisikan mempunyai bentuk dasar definisi yang bermakna mengungkapkan penjelasannya. Kata tersebut mengalami proses afiksasi berupa konfiksme dan kan. Akibat pertemuan kata dasar tadi ya, definisi dan konfiksme dan kan, maka kata
makna katanya pun berubah menjadi memberikan penjelasan. Lalu pada kata perbandingan mempunyai bentuk dasar banding yang bermakna persamaan. Kata tersebut mengalami proses afiksasi berupa konfiks per dan an. Akibat pertemuan kata tersebut, kata dasar banding dan konfiks per dan an, makna kata berubah menjadi perbedaan kesamaan. Selanjutnya pada kata pengenalan. Pada kata pengenalan mempunyai bentuk dasar kenal yang bermakna tahu. Kata tersebut mengalami proses pe dan an. Akibat pertemuannya dengan kata dasar kenal dan konfiks pe dan an, makna kata berubah menjadi proses mengenal. Lalu selanjutnya kata bermasalah. Pada kata bermasalah mempunyai bentuk dasar masalah yang bermakna persoalan. Kata tersebut mengalami proses afiksasi berupa prefiks ber. Akibat pertemuan dengan kata dasar masalah dan prefiks ber, makna katanya pun berubah menjadi persoalan yang belum diselesaikan. Lalu pada kata selanjutnya pada penjualan. Penjualan mempunyai bentuk dasar jual yang bermakna tukar sesuatu dengan uang. Kata tersebut mengalami proses afiksasi berupa konfiks pen dan an. Akibat pertemuannya dengan kata dasar jual dan konfiks pen dan an tadi, makna katanya pun berubah menjadi proses jual. Proses atau cara menjual ya. Lalu pada kata pendekatan. Pada kata pendekatan mempunyai bentuk dasar dekat yang bermakna pendek, tidak jauh atau tidak jauh ya. Kata tersebut mengalami proses afiksasi berupa konfiks pen dan an. Akibat pertemuan dengan kata dasar dekat dan konfiks pen dan an, makna kata berubah menjadi mempunyai persoalan yang belum diselesaikan atau proses cara mendekati. Lalu untuk selanjutnya pada kata perdagangan. Pada kata perdagangan mempunyai bentuk dasar dagang yang bermakna pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang. Kata tersebut mengalami proses afiksasi berupa konfiks pen per dan an. Akibat pertemuan dengan kata dasar dagang, konfiks per dan an, makna katanya berubah menjadi urusan dagang berdagang. Lalu yang terakhir ada kata pertukaran. Pada kata pertukaran mempunyai bentuk dasar tukar yang bermakna ganti. Kata tersebut mengalami proses afiksasi berupa konfiks per dan an. Akibat pertemuan kata dasar tukar tadi dengan konfiks per dan an, makna katanya berubah menjadi perbuatan bertukar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya.